pertemuan kali ini, pertemuan ketujuh, yaitu pertemuan sebelum UTS ya. Kita akan membahas mengenai, udah mulai masuk ke siklus nih, yaitu adalah siklus pendapatan, eh, siklus pendapatan atau penjualan dan siklus penerimaan kas. Nah, sekarang kita harus tahu dulu siklus pendapatan itu apa. Jadi untuk siklus pendapatan itu tuh ada dua aktivitas yang akan kita bahas, yaitu mengenai penjualan sama penagihan kasnya atau penerimaan kasnya. Nah, di mana siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan, menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Jadi tugas utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai, ya. Jadi penjualan menyediakan waktu yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Nah, ada 4 aktivitas dasar bisnis dalam siklus pendapatan, yaitu yang pertama adalah penerimaan pesanan dari pelanggan. Di mana penerimaan pesanan dari pelanggan ini, ya kan, ada 4 aktivitas. Yang pertama adalah mengambil pesanan pelanggan, yang kedua adalah persetujuan kredit, yang ketiga adalah memeriksa persediaannya dulu, sama yang keempat menjawab permintaan pelanggan. Ya, jadi untuk penerimaan pesanan pelanggan itu ada 4 aktivitas. Nah, ini adalah bagian siklusnya gitu. Di sini di dalam siklus pendapatan ini dia itu berhubungan dengan adanya siklus produksi, ya kan, siklus pengeluaran untuk pencatatannya, untuk sumber daya manusianya, ya kan, sama kurirnya gitu, sama pelanggan. Jadi pertama-tama adalah pelanggan mengajukan permintaan, ya kan, kepada bagian siklus pendapatan nih. Nanti siklus pendapatan itu akan ngecek barangnya ada apa enggak, gitu kan, ke bagian siklus produksi, kebutuhan produksi dan pembelian, ya kan. Nanti kalau misalnya siklus produksinya udah ngasih tahu ada informasi mengenai barang yang tersedia, gitu kan, maka siklus pendapatan ini akan merespon si pelanggan, oke, ada, gitu loh. Kalau udah ada, maka maka barang akan dikirim gitu. Barang akan dikirim, siklus pendapatan akan memberitahu kepada bagian pencatatan bahwa telah terjadinya penjualan, ya kan, barang dikirim, barang sampai ke pelanggan, maka akan diterbitkan faktur kepada pelanggan. Gitu. Si pelanggan membayar, langsung disetorin ke bank ngasih laporan gitu. Itu ceritanya ya. Jadi yang pertama adalah menerima pesanan dari pelanggan, ya kan. Yang kedua, setelah itu, nah, pesanan pelanggan harus diterima tepat waktu oleh semua data yang dibutuhkan untuk memproses pesanan tersebut dikumpulkan dan dicatat secara akurat. Oleh itu, untuk memastikan akurasi yang menyeluruh, harus dilakukan pemeriksaan edit, antara lain pemeriksaan validitas, uji kelengkapan, dan sama uji kewajaran. Yang kedua adalah pengiriman barang, ya kan, mengambil dan ngepack si pesanan, mengirimkan pesanan. Nah, aktivitas ini bertanggung jawab untuk memenuhi pesanan pelanggan, pendataan item yang dikirim dari pelanggan, dan ada dua jenis pengiriman nih. Ada yang in-house, ada yang outsource. Kalau in-house itu memakai jasa kirim dari perusahaan kita sendiri, tapi kalau outsource kita memakai jasa kirim dari perusahaan lain. Nah, yang ketiga adalah setelah barang dikirim, maka akan adanya penagihan sama piutang usaha. Nah, transaksinya adalah kita menagih, ya kan. Udah gitu kita memelihara data piutang usaha, ya kan. Kita update tuh data piutang usaha kita siapa aja. Terus ada penyesuaian rekening dan penghapusan ini yang tadi saya bilang. Jadi kita harus mengupdate, menyesuaikan gitu kan rekening dari si customer kita, piutang usahanya nilainya itu harus kita update. Nah, dua aktivitas dalam kegiatan ini adalah faktur pelanggan, yaitu mengirimkan faktur kepada pelanggan. Yang kedua adalah mempertahankan rekening pelanggan. Gitu. Jadi kita mengupdate rekening dari si pelanggan tersebut. Nah, setelah kita mengirimkan faktur, ya kan, penagihan dan piutang usaha, maka kita akan menagih kasnya. Gitu. Untuk dalam hal penagihan kas, berarti kan si pelanggan kan udah bayar nih ya ke kita nih, ke bagian siklus pendapatannya. Maka akan menangani kiriman uang ke pelanggan lalu menyimpannya ke bank gitu. Bagian yang terlibat dalam aktivitas ini adalah kasir sama piutang dagang, ya kan. Kasir menerima kasnya, piutang dagang akan menghapus piutang dagang yang tadinya ditambahin di waktu pas di bagian penagihan. Terus keputusan-keputusan penting dan kebutuhan informasi pada aktivitas ini adalah pentingnya pengurangan pencurian kas.
fungsi penagihan piutang dagang seharusnya tidak mempunyai akses fisik ke kas atau iya. Jadi yang bagian menagih dengan yang bagian menerima itu harusnya tidak ada akses fisik ke kas gitu. Jadi untuk kasir-kasir sendiri ya bagian nagih, yang bagian nagih ya bagian nagih sendiri gitu. Terus fungsi piutang dagang harus mampu mengidentifikasi sumber suatu pengiriman uang dan faktur aplikasi dan dan faktur aplikasi harus dikredit. Jadi si bagian pembukuan piutang dagang ini dia harus bisa mengidentifikasi sumber dari suatu pengiriman uangnya. Kenapa? Supaya dia bisa menghapus piutang dagangnya ya kan untuk customer yang tepat. Nah, ini untuk dokumen, catatan dan prosedur gitu. Jadi untuk yang bagian penerimaan kas ya, jadi cek diterima dan dikirim ya kan. Terus daftar pengiriman uang dipersiapkan dan dimaksudkan secara online pada pelanggan, nomor faktur, dan jumlah setiap pembayaran. Sistem ini melakukan sejumlah online check edit untuk memverifikasi keakuratan dari entry data. Jadi, misalnya ada barang yang, misalnya ada uang yang masuk gitu kan, kita ngecek dulu nih, ini atas nama siapa, jumlahnya udah tepat apa belum gitu. Jadi memverifikasi keakuratan dari si entry data. Nah, terus tujuan utama dari siklus penjualan adalah kan yang tadi kan, menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Nah, tujuan lainnya adalah yaitu semua transaksi telah diotorisasi dengan benar. Ya, terus semua transaksi yang dicatat valid bila benar terjadi, nggak ada yang fiktif. Terus semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat di bagian piutang dagang tadi. Terus semua transaksi dicatat dengan akurat, ya kan nilainya harus benar gitu. Terus dijaga dari kehilangan atau pencurian. Terus aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Nah, untuk pengendalian masalahnya dalam siklus pendapatan adalah yaitu semua transaksi telah diotorisasi dengan benar. Semua transaksi sama yang tadi, semua transaksi yang dicatat adalah valid, benar-benar terjadi, ya kan? Jadi ini adalah pengendalian yang harus dilakukan di dalam siklus penjualan ini. Nah, ini adalah ancaman-ancamannya nih yang harus kita persiapkan nih, gitu, resiko-resiko ancaman-ancamannya dan bagaimana cara mengendalikannya. Ada beberapa ancaman dan pengendalian pada siklus pendapatan ini. Umumnya itu kayak gini, kehilangan data, jadi kehilangan data. Jadi data dari piutang dagang ini tuh nggak update, gitu. Nah, pengendalian dalam hal ini adalah pengendalian aksesnya gitu. Terus untuk kinerja yang buruk yaitu pengendaliannya adalah melakukan persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Nah, ini adalah contoh pengendalian masalahnya, ya kan? Ini adalah ini ancamannya. Terus yang ini adalah pengendalian yang dapat diterapkan. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitasnya. Itu. Ini bisa kalian baca di buku ya macam-macam. Misalnya untuk yang proses aktivitas, misalnya untuk yang proses atau aktivitas entry pesanan penjualan. Ternyata pesanan pelanggannya tidak lengkap atau tidak akurat. Jadi harus memeriksa. Jadi pengendaliannya adalah pemeriksaan edit entry data. Terus penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit yang buruk. Nah, berarti harus ada persetujuan nih dari bagian manajer kredit gitu loh. Yang ngasih tahu kalau ternyata si pelanggan ini tuh suka nggak bayar utang gitu. Terus masalah legitimasi pesanan gitu, tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital sama sertifikat digital untuk IBIS gitu. Terus misalnya ternyata habisnya persediaan, biaya penggudangan dan pengurangan harga, yaitu kita harus melakukan sistem pengendalian persediaan nih di sini gitu ya. Terus kalau untuk yang pengirimannya misalnya kayak pencurian persediaan, maka pengendaliannya adalah batasi akses fisik ke persediaan. Ini banyak banget, ada contohnya di buku, bisa kalian baca ya, bisa kalian pelajari contoh-contohnya gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.